Halo, halo, selamat pagi Pak Hansen. Kami dari kelompok 3. Ada saya Michael, ada Bernie Kaelin dengan Clifford yang ingin membahas mengenai e-procurement di Indonesia. Next, apa sih e-procurement itu sebenarnya? E-procurement adalah proses pengadaan barang atau jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis web atau internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE Kementerian Keuangan, Biro Manajemen, BMN, dan Pengadaan. Next. Nah, kita masuk ke latar belakang munculnya e-procurement itu. Pertama adalah tuntutan masyarakat dalam memperoleh informasi seluas-luasnya mengenai pengadaan barang atau jasa pemerintah. Lalu, bentar Pak. Lalu ada penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Nah, ini adalah sejarah e-procurement secara global. Jadi asal-usulnya itu e-procurement atau pengadaan elektronik itu tuh dimulai pada tahun 1980-an dengan perkembangannya pertukaran data elektronik atau EDI. Perkembangan ini meskipun kuno, menurut standar ini merupakan terobosan untuk saat itu. EDI memungkinkan pelanggan dan pemasok untuk mengirimkan email, mengirim dan menerima pemesanan pembelian, dan juga faktur menggunakan jaringan call forward dan akhirnya email. Pada 1990-an, teknologi seperti yang cenderung dilakukan Teknologi meningkat. seperti cenderung dilakukan meningkat dan perusahaan perangkat lunak mulai mengembangkan katalog online khusus oleh vendor. Jadi e-procurement ini udah dimulai pada tahun 1980-an. Tetapi untuk keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 itu mengizinkan proses pengadaan melalui e-procurement. Jadi meskipun sudah dimulai semenjak tahun 1980, tetapi ini e-procurement ini baru diadakan secara serius dari tahun 2000-an. Nah, lalu juga marketplace juga terbukti menjadi tambahan populer untuk perangkat lunak e-procurement ini. Lalu pada tahun Desember 2007, maka dibentuk penanggung jawab atas sistem e-procurement yaitu Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional. Tetapi pada akhirnya diganti oleh LKPP sebagai lembaga penanggung jawab sistem e-procurement. Sebentar, ini Lanjut. masih slide sejarah e-procurement ya? Iya, Pak. Oh ya udah, oke lanjutkan. Lalu sejarah e-procurement bisa kita lihat ya, pada tahun 2002 baru uji coba 1 paket, 2003 uji coba 60 paket, lalu 2004 mulai dilakukan di pusat plus DKI Jakarta. Pada intinya, e-procurement ini seperti internet yang selalu berkembang ya dari tahun ke tahun. Pengguna internet kan semakin banyak ya, semakin semarak. Seperti contohnya juga mata uang digital Bitcoin yang semakin banyak ya. Apa sih investornya dari tahun ke tahun, internet juga berkembang. Nah,
Makanya hal-hal yang berhubungan dengan internet ini cenderung berkembang. Jadi bisa kita lihat e-procurement ini berkembang dari tahun ke tahun. Lanjut slide selanjutnya. Tetapi meski kalau kita lihat nih dari tabel kan dari tahun 2002 sampai 2011 e-procurement itu kan selalu berkembang. Tetapi pada prakteknya ini tidak semulus yang kita lihat. Dari 55.000 pengaduan yang masuk ke Komisi Pemberantasan Korupsi, kan ada 55% pengaduan. 80%-nya itu tuh kasus yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Nah, jadi tuh ada keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003. Itu kan yang keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 itu kan yang mengizinkan proses pengadaan melalui e-procurement. Nah, itu tuh ada informasi bahwa buat proyek yang di atas 50 juta itu harus pakai lelang. Kalau yang di bawah 50 juta baru boleh pakai penunjukan langsung. Nah, tetapi ada kasus di Pulau Riau nih pada bulan April 2013. Kan ada proyek senilai 573 juta. Itu tuh adalah proyek pengadaan buku di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lingga. Nah, tetapi itu kan harusnya melalui lelang, tapi itu malah melalui penunjukan langsung. Nah, itu salah satu kasusnya kan. Jadi, e-procurement ini mengalami banyak sekali tantangan. Ada yang menyuap untuk memenangkan tender, ada yang proses tendernya tidak transparan, ada yang kayak yang panitia tender itu memenangkan perusahaan partai tertentu gitu. Ada juga yang tidak memiliki administrasi lengkap, tapi dia bisa ikut tender, terus bisa menang juga. Nah, makanya korupsi kan budaya yang sudah tertanam di Indonesia sudah sangat lama, tetapi e-procurement ini juga terkena dampak dari korupsi tersebut. Nah, jadi sebenarnya apa sih tujuan dari e-procurement ini? Jadi menurut peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010, jadi itu pertama kita ingin meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Nah, jadi transparan itu apa sih maksudnya? Semua informasi tentang pengadaan barang dan jasa itu jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia dan barang dan jasa dan oleh masyarakat. Nah, terus kalau akuntabilitas itu berarti apa? Harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Jadi itu pengadaan barang dan jasa itu dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi pada nyatanya sangat sulit ya untuk adanya e-procurement yang transparansi dan akuntabilitas, karena seperti kontraktor saja di dunia konstruksi kadang tender nggak jujur. Jadi zaman sekarang kan susah banget untuk menemukan orang jujur. Lalu kedua juga tujuannya adalah meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat. Lalu ketiga, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan. Kalau dulu kan pengadaan barang dan jasa masih secara manual ya. Jadi diharapkan dengan adanya e-procurement ini bisa dilakukan lebih praktis. Mendukung proses monitoring dan audit, lalu memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time. Lanjut. Nah, sekarang saya menjelaskan manfaat dari e-procurement. Manfaatnya tuh yang pertama, kurangin kontak fisik yang bisa nimbulin resiko KKN. Kalau misalnya manual dulu kan pasti harus banget bertemu ya gitu. Kalau udah melalui elektronik ini akan meminimalisir kontak fisik atau pertemuan gitu. Jadi semua bisa dikerjakan melalui
internet yang ada. Kemudian bikin proses ini juga proses interaksi antara pengguna sama penyedia jasa dan masyarakat menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Dengan bantuan internet tentu saja interaksi seluruh pihak yang terlibat pasti lebih cepat. Terus karena melalui elektronik jadi hemat biaya operasional itu lebih baik gitu dari sisi panitianya maupun dari sisi penyedianya gitu, tidak mengeluarkan biaya terlalu banyak. Terus meningkatkan kontrol terhadap berbagai penyimpangan. Kan yang dikhawatirkan tadi itu adalah banyaknya kasus-kasus korupsi gitu, atau ya itu disebut juga penyimpangan atau penyelewengan mungkin uang dari keperluan pengadaan ini gitu. Nah, e-procurement itu hadir untuk diharapkan dapat menurunkan adanya korupsi gitu. Nah, yang terakhir yang mau dibahas itu adalah tahapan dari implementasi e-procurement sendiri. Tahap satunya ada yang namanya disclosure. Di tahap ini tuh pemerintah promosi dan sosialisasi kalau project e-procurement ini dimulai gitu. Jadi bisa mempengaruhi pihak yang terlibat langsung dalam proses tender pemerintah, yaitu pemerintah sebagai pelaksananya sama pengusaha sebagai peserta tendernya. Proses ini merupakan sosialisasi dan penegakan prinsip good corporate governance di lingkungan birokrasi serta mengeliminasi culture shock atas pelaksanaannya gitu. Jadi ini di disclosure ini si pihak pemerintah menguji coba gitu, dan ini juga apa ya, untuk memperkenalkan untuk supaya para pengusaha lebih familiar lagi dengan e-procurement sehingga meminimalisir korupsi tentu saja di mungkin ada pengadaan-pengadaan yang belum elektronik gitu kan. Jadi bisa lebih terbiasa dalam mengikuti e-procurement ini. Kemudian di tahap keduanya ada registration and distribution. Tahap ini tuh mulai memperkenalkan aktivasi otomatisasi. Jadi pakai internet pada proses registrasi sama distribusinya. Tuh, pemerintah juga mulai bangun komunikasi satu arah ke pihak swasta untuk mengirim dan menyebar pengumuman dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tender. Sebenarnya sama prinsipnya kayak tender-tender biasa, cuman ini persebaran dokumennya semuanya itu prosesnya melalui elektronik gitu. Jadi memanfaatkan internet saat ini gitu ya kan. Nah, terus di tahap ini situs e-procurement tuh melalui halaman websitenya kasih pengumuman lelang gitu. Jadi bisa persatuan kerja, bisa per spesifikasi proyeknya itu. Jadi nggak gampangin peserta tender buat milih proses mana yang mau diikutin. Nah, sebenarnya ini sederhana, cuman tinggal downloading proses aja ya untuk memperoleh formulir sama dokumen-dokumen lelangnya. Gitu. Nah, buat tahap yang ketiga ada electronic bidding-nya nih. Tahap ini pendaftaran para peserta lelang secara elektronik. Jadi peserta lelang tuh harus ikutin beberapa syarat yang ditentukan. Misalnya kayak kelengkapan administrasi, sertifikasi kemampuan pelaksanaan pekerjaan, dan yang lain-lain melalui media internet gitu. Kan tadi tahap download formulir, dokumen segala macam. Saat ini tuh tahap upload dari pihak peserta tender gitu, untuk supaya dia tahu kelengkapan administrasi sama kalau kayak tender manual gitu ya. Cuma bedanya ya itu melalui website gitu. Yang tahap terakhir itu ada advance support service. Di tahap terakhir ini ada proses penawaran secara elektronik atau online melalui internet dengan menghilangkan proses-proses manual gitu. Jadi semua ini secara online melalui internet. Jadi meminimalisir adanya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan proses tender terbuka elektronik ini, maka harga pemenang tender dan harga yang paling kompetitif itulah yang akan dipilih gitu melalui e-procurement ini. Gitu. Jadi udah terasa bedanya ini pengumpulan dokumen semuanya itu melalui website, melalui download dan upload, dan lebih lebih mudah lah ya dikerjakannya. Jadi kemana-mana itu tidak perlu banyak kertas, tapi kita bisa melalui semua soft copy kayak gitu.
Mungkin masih tetap diperlukan, cuman tidak sebanyak zaman dulu sebelum e-procurement ini hadir gitu. Berikut merupakan daftar pustaka kami. Terima kasih Pak, itu saja yang kami jabarkan hari ini tentang e-procurement khususnya di Indonesia.